Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa ilmu lingkungan. Pada mata kuliah agroforestry kali ini, kita akan membahas mengenai perkembangan dan jenis agroforestry. Pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai ruang lingkup agroforestry. Nah, pada mata kuliah kali ini, kita akan membahas mengenai sistem-sistem agroforestry, perkembangan agroforestry, hingga jenis-jenis agroforestry. Nah, sebelum mata kuliah ini dimulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dipersilahkan. Doa selesai. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu tentang agroforestry. Nah, untuk mengingat kembali, Ibu akan membacakan pengertian mengenai agroforestry. Dalam bahasa Indonesia, agroforestry dikenal dengan istilah wana tani atau agroforestry yang arti sederhana adalah menanam pepohonan di lahan pertanian. Nah, wana tani atau agroforestry adalah suatu bentuk pengelolaan sumber daya yang memadukan kegiatan pengelolaan hutan atau pohon kayu-kayuan dengan penanaman komoditas atau tanaman jangka pendek seperti tanaman pertanian. Jadi tanaman agroforestry ini adalah bentuk pengelolaan yang memadukan tadi kegiatan pengelolaan hutan atau pohon yang kayu-kayuan dengan penanaman komoditas ataupun tanaman yang memiliki jangka pendek. Definisi agroforestry menurut International Council for Research in Agroforestry atau ICRAF adalah kumpulan istilah untuk sistem dan teknologi pemanfaatan lahan di mana tanaman kayu yang berumur panjang seperti pohon, semak, palma, bambu, dan lain sebagainya dibudidayakan secara sengaja dalam satu unit pengelolaan lahan dengan tanaman pertanian atau dengan ternak dengan pengaturan ruang dan waktu tertentu. Pada sistem agroforestry terdapat interaksi antara komponen secara ekologis dan ekonomis. Nah, pada gambar berikut merupakan sistem agroforestry, yakni ada tanaman pertanian dengan tanaman hutan, yakni tanaman berkayu. Lalu juga ada tanaman perkebunan, yakni kopi dengan beberapa tanaman kehutanan yang berkayu dan juga tanaman kehutanan dengan beberapa pakanan untuk ternak. Nah, ini merupakan contoh beberapa sistem agroforestry yang ada di Indonesia. Nah, agroforestry itu memiliki 3 perkembangan, yakni yang pertama adalah agroforestry awal, yakni persentase tanaman pertanian ini lebih besar daripada persentase tanaman kehutanan. Nah, ini orientasi agroforestry lebih ke arah pemenuhan kebutuhan pokok, namun secara ekologis belum bisa dihadapkan sebagai penjaga ekosistem. Nah, ini kenapa? Karena memang diawali dengan tanaman pertanian dulu. Lalu setelah itu hanya ada beberapa tanaman kehutanan yang ada di sana. Nah, seperti yang dipaparkan, sistem ini belum bisa diharapkan sebagai penjaga ekosistem karena memang hanya ada beberapa tanaman kehutanan yang ada di sana. Nah, selanjutnya berkembang ada agroforestry pertengahan. Nah, dalam sistem ini presentasi tanaman pertanian dan kehutanan hampir seimbang. Sistem ini lebih stabil secara ekologis, perlu diatur jarak tanam sehingga tidak terjadi persaingan cahaya seperti yang pernah dipaparkan. Jadi memang perlu diatur jarak tanamnya antara tanaman kehutanan dengan juga tanaman pertanian. Hal ini karena memang beberapa tanaman kehutanan itu adalah memiliki tanaman yang tinggi dan juga bisa menghalangi cahaya untuk tanaman semusim. Nah, pada periode akhir, ini ada agroforestry akhir. Nah, dalam sistem ini ditandai dengan presentasi tanaman kehutanan yang lebih dominan daripada tanaman pertanian. Gitu. Nah, berikut ini merupakan salah satu contoh studi kasus yang ada di Amazon terkait dengan perkembangan agroforestry. Ya, ini ada di arealnya namanya Tom Acu. Jadi, yang pertama adalah tanah yang rusak. Tanah di Amazon ini tipis. Nah, setelah tanah ini dibersihkan, maka nutrisinya tuh mudah hanyut meninggalkan tanah yang tidak cocok untuk tanaman. Apalagi ini merupakan tanah yang terbuka dan jika hujan turun ini nutrisi di dalam tanah ini gampang run off, gitu ya. Gambar berikut yang pertama ini merupakan bentuk tanah yang rusak di daerah tadi, Tom Acu. Nah, lalu 1 tahun kemudian agroforestry di Tom Acu dimulai dengan menanam lada. Hal ini untuk mengantisipasi tanaman lada akan mati dalam waktu 5 tahun. Jadi ada daurnya, ditanam di antara tanaman semusim dan juga pohon buah-buahan dan pohon lainnya. Jadi tanaman lada ini ditanam bersama dengan pohon-pohon tanaman keras yang lainnya.
Nah, 5-10 tahun kemudian ladanya nih mati dan pohon-pohon buah ini mulai berbuah. Lalu ada banyak varietas yang ada di sana dan volume tanaman ini terbesar diproduksi dan juga tanamannya dapat menyerap volume CO2 yang karbon dioksida yang tersebar. Jadi setelah lada itu mati gitu, ada beberapa tanaman buah yang sebelumnya sudah ditanam itu menjadi sebuah varietas yang cukup besar dan juga banyak volume tanaman kayunya pun menjadi besar-besar. Nah, 20 tahun kemudian ini 20 tahun kemudian ini ekosistem alami, menjadi ekosistem alami di mana pohon menjadi tinggi dan semak-semak hidup nih berdampingan dengan sempurna begitu seiring dengan bertambahnya volume hutan. Nah, hal ini menyebabkan produksi pohon yakni buah-buahan ini terus tetap ada dan pohon-pohon ini dipelihara sampai hingga mendapatkan nilai kayu yang nantinya dipastikan bisa mendapatkan harga pasar begitu. Jadi dari sini terlihat ya, jadi yang tadinya lahan kosong lalu ditanam tanaman lada dengan tanaman keras, lalu ada tanaman buah-buahan juga begitu. Lalu 5-10 tahun kemudian lada itu mati dan juga namun beberapa pohon-pohon buah ini bisa diproduksi dan varietasnya yang tinggi. Kemudian 20 tahun kemudian bisa menjadi sebuah ekosistem hutan begitu ya, dengan berbagai macam variasi di sana. Bisa diambil nanti buah-buahnya ataupun dengan kayunya. Nah, dari sini kita juga bisa melihat jumlah biomasa begitu ya, yang tadinya hutan dibuka untuk pertanian dan peternakan awalnya sangat tinggi deforestasinya, kerusakan yang ada di sana dengan monokultur, penanaman secara monokultur begitu, lalu menjadikan tanah terus terdegradasi begitu. Lalu kemudian beragam tanaman yang cocok ditanam pada ekosistem hutan. Lalu kemudian jadilah lahan pertanian gitu ya, akhirnya tumbuh menjadi hutan. Nah, ini merupakan salah satu tadi contoh perkembangan dari agroforestry. Klasifikasi agroforestry. Diketahui adanya beberapa klasifikasi agroforestry berdasarkan susunan komponen utama penyusunnya. Ini menurut Nair 1993, yaitu yang pertama, agroforestry ini ada yang disebut dengan agrosilvicultur, yakni pohon-pohon kehutanan dan berbagai tanaman pertanian. Jadi pohon-pohon kehutanan dibarengi dengan berbagai tanaman pertanian. Lalu agroforestry yang disebut dengan silvopastura, yakni pohon-pohon kehutanan disertai adanya rerumputan dan ternak. Jadi antara pohon-pohon dan juga tanaman-tanaman untuk sebagai pakan ternak begitu. Selanjutnya ada agrosilvopastura. Nah, ini gabungan antara tanaman-tanaman pertanian, pohon jenis kekayuan, dan juga tanaman pakan lengkap dengan ternaknya. Jadi di situ ada agrosilvopastura ini ada 3 ya. Jadi ada tanaman pertaniannya, ada pohon-pohonnya untuk perkayuan begitu ya, dan juga tanaman pakan lengkap dengan ternaknya begitu. Untuk selanjutnya yang keempat ada agroforestry yang disebut dengan agrosilvofishery, yakni gabungan antara tanaman pertanian, berbagai jenis kayuan, dan juga pemeliharaan ikan di situ. Ada lagi yang kelima, yakni bee agroforestry. Nah, saat ini juga mulai banyak yang dicampur dengan ternak lebah. Jadi memang beberapa ternak lebah ya, mungkin kalau kalian lihat ada madu hutan begitu ya, madu hutan. Nah, itu ada beberapa yang memang menjalankan agroforestry, yakni bee agroforestry. Jadi pohon-pohon dengan ternak lebah. Nah, ternyata agroforestry itu banyak ya macamnya. Sudah disebutkan ada 5 tadi. Di sini merupakan beberapa contoh mengenai gambaran klasifikasi agroforestry. Yang pertama, ini ada gambar silvopastura ya, kalau dilihat dari gambarnya, ya ini pohon-pohon kehutanan disertai adanya rerumputan dan juga ternak. Jadi istilahnya memang pengembalaan liar begitu ya. Jadi di situ memang sapi-sapi itu suruh makan sendiri begitu ya, dan di situ memang mereka para petani ini menanam beberapa jenis pakan untuk ternaknya.
Lalu yang sebelah kanan ada agro-silvofishery. Ya, ini gabungan antara tanaman pertanian, ya, ada berbagai jenis kekayuan dan juga pemeliharaan ternak, begitu. Jadi di situ ada beberapa sungai begitu atau beberapa kolam yang memang dibuat sebagai diisi ikan begitu, dan juga misalnya samping-sampingnya di situ ada beberapa jenis pertanian dan juga ada beberapa jenis pepohonan. Lalu ada juga agrosilvopastura. Ini kalau dilihat di gambar di sini, ya. Jadi gabungan antara tanaman-tanaman pertanian itu di situ salah satunya mungkin jagung ya. Ada juga pohon jenis kekayuan, ya. Mungkin ada beberapa jenis pohon mahoni misalnya, dan juga tanaman pakan lengkap dengan ternaknya. Itu ada juga contohnya ya, ada pakannya juga ada ternaknya, di situ ada sapi-sapi di sana. Jadi komplit di agrosilvopastura. Pada gambar keempat ini ada bee agroforestry. Ya, ini tadi ya, di kota itu adalah salah satu rumah untuk penyediaan madu hutan. Jadi lebah itu mencari cari makanannya di sekitar hutan, lalu tinggal di situ, memang dikhususkan untuk budidaya ternak. Nah, berikut merupakan jenis-jenis agroforestry. Nah, agroforestry merupakan sistem penggunaan lahan dengan teknologi atau modernisasi begitu ya. Nah, ini ada 3 pada hutan alami, hutan buatan, dan juga pada lahan pertanian. Nah, untuk hutan buatan ini ada 2, yakni agroforestry dan perkebunan. Di mana pada agroforestry di hutan buatan ini ada 2, yakni ada agroforestry secara sederhana dan juga agroforestry secara kompleks. Nah, untuk perkebunan sendiri disebut dengan hutan tanaman industri. Nah, ini lanjutan dari slide sebelumnya. Jadi, pada jenis agroforestry ini berasal dari jenis penggunaan lahan, yakni hutan buatan begitu ya. Jadi, menurut De Foresta dan Micon 1997 bahwa agroforestry dapat dikelompokkan menjadi 2 sistem, yaitu sistem agroforestry secara sederhana dan juga sistem agroforestry secara kompleks. Agroforestry sederhana. Sistem agroforestry sederhana adalah suatu sistem pertanian di mana pepohonan ditanami secara tumpang sari dengan 1 atau lebih jenis tanaman semusim. Nah, pepohonan ini bisa ditanam sebagai pagar mengelilingi petak lahan pangan, secara acak dalam petak lahan, atau dengan pola lain, misalnya berbaris dalam larikan sehingga membentuk lorong atau pagar. Nah, jenis-jenis pohon yang ditanam juga sangat beragam, bisa yang bernilai ekonomi yang tinggi, misalnya kelapa, karet, cengkeh, kopi, kakao atau coklat, nangka, melinjo, petai, jati, dan mahoni, atau yang bernilai ekonomi rendah seperti dadap, lamtoro, dan juga kaliandra. Nah, selanjutnya pada agroforestry sederhana ini jenis tanaman semusim biasanya berkisar pada tanaman pangan, yaitu padi dengan jenis gogo, jagung, kedelai, kacang-kacangan, ubi kayu, sayur mayur, dan rumputan ataupun jenis-jenis tanaman lainnya. Lanjutan kedua pada agroforestry sederhana. Bentuk agroforestry sederhana yang paling banyak dibahas di Jawa adalah tumpang sari. Ini menurut Brata Miharja 1991. Nah, pada sistem ini dalam versi Indonesia dikenal dengan taungya, yang diwajibkan di daerah areal hutan jati di Jawa dan dikembangkan dalam rangka program perhutanan sosial dari Perum Perhutani. Nah, pada lahan tersebut petani diizinkan untuk menanam tanaman semusim di antara pohon-pohon jati yang masih muda. Nah, hasil tanaman semusim diambil oleh petani, namun petani tidak diperbolehkan menebang atau merusak pohon jati dan semua pohon tetap menjadi milik perhutani. Jadi istilahnya petani-petani di sekitar hutan perhutani itu boleh memanfaatkan lahannya gitu ya, beriringan antara jati yang masih muda dan juga bisa menanam tanaman semusim begitu tanpa merusak pohon jati. Nah, nanti sistemnya si tanaman semusim itu boleh diambil oleh petaninya, namun pohon-pohon yang dari perhutani ini tetap masih ada di situ dan tidak rusak. Nah, namun bila pohon telah menjadi dewasa, tidak ada lagi pemaduan dengan tanaman semusim karena adanya masalah naungan dari pohon.
Nah, jenis pohon yang ditanam khusus untuk menghasilkan kayu bahan bangunan atau timber saja, sehingga akhirnya terjadi perubahan pola tanam dari sistem tumpang sari menjadi perkebunan jati monokultur. Sistem sederhana tersebut sering menjadi penciri umum pada pertanian komersial. Ini menurut Siregar 1990. Jadi ketika jati itu sudah dewasa, ya sudah tua, begitu pasti memiliki tajuk yang cukup lebar. Nah, ini dapat mengganggu tanaman semusim. Jadi tidak ada lagi begitu ya agroforestry yang bersama dengan tanaman di bawahnya, karena memang nanti akan tumbuhan semusimnya tidak tumbuh secara optimal. Nah, ini menjadikan pohon-pohon di daerah tersebut ini pohon jatinya secara monokultur. Nah, ada beberapa contoh agroforestry sederhana yang berada di Ngatang, Malang, Jawa Timur. Ya, ini mereka menanam kopi dan pisang ditanam oleh petani di antara pohon pinus milik perhutani. Ini ya foto pada gambar kiri menunjukkan di situ ada pohon pinus, ya, ada pohon kopi dan juga pohon pisang, ya. Lalu selanjutnya ada glyrisida dan juga pisang ditanam sebagai naungan pohon kopi, yaitu pada gambar kanan. Nah, ini foto ini ibu ambil dari Main van Norwich, ya ini. Jadi di situ ada beberapa istilahnya campuran, ya, ada pohon berkayu dan juga tanaman-tanaman pisang-pisangan, ya, dan juga ada perkebunan seperti tanaman kopi. Selanjutnya pada agroforestry sederhana. Bentuk agroforestry sederhana juga bisa dijumpai pada sistem pertanian tradisional. Pada daerah yang kurang padat penduduknya, bentuk ini timbul sebagai salah satu upaya petani dalam mengintensifkan penggunaan lahan karena adanya kendala alam, misalnya pada tanah yang rawa. Sebagai contoh, kelapa ditanam secara tumpang sari dengan padi sawah di tanah rawa di pantai Sumatera. Nah, perpaduan pohon dengan tanaman semusim ini juga banyak ditemui di daerah berpenduduk padat, seperti pohon-pohon randu itu pohon kapas, ya, yang ditanam pada pematang-pematang sawah di daerah Pandaan atau Pasuruan, Jawa Timur. Kelapa atau siwalan dengan tembakau di daerah Sumeneb, Madura. Nah, contoh lainnya pada tanah-tanah yang dangkal dan berbatu seperti di Malang Selatan ditanami jagung dan ubi kayu di antara pohon gamal atau pohon kelorwono, yakni Glyrisida sepium. Berikut ini masih beberapa contoh mengenai agroforestry sederhana, yakni agroforestry sederhana dengan menanam tembakau ditanam di antara barisan pohon siwalan di Sumeneb, Madura. Nah, untuk yang sebelah kanan, gambar sebelah kanan, yakni agroforestry sederhana daerah Ngatang, Malang dengan menanam kopi pada hutan pinus. Nah, berikut ini merupakan masih contoh agroforestry sederhana, yakni menanam tanaman tembakau di antara barisan pohon siwalan ini di daerah Sumeneb, Madura. Sedangkan yang sebelah kanan, yakni agroforestry sederhana menanam pohon cengkeh, ya, itu pohon cengkeh di situ, dengan tanaman jagung dan juga padi. Jenis agroforestry yang kedua yakni agroforestry kompleks, di mana sistem agroforestry kompleks adalah suatu sistem pertanian menetap yang melibatkan banyak jenis tanaman pohon, yaitu berbasis pohon baik sengaja ditanam maupun yang tumbuh secara alami pada sebidang lahan dan dikelola petani mengikuti pola tanam dan ekosistem yang menyerupai hutan. Di dalam sistem ini, selain terdapat beraneka jenis pohon, juga tanaman perdu, tanaman manjat atau liana, tanaman musiman, dan rumputan dalam jumlah yang banyak. Penciri utama dari sistem agroforestry kompleks ini adalah penampakan fisik dan dinamika di dalamnya yang mirip dengan ekosistem hutan alam, baik hutan primer maupun hutan sekunder. Oleh karena itu, sistem ini dapat pula disebut sebagai agroforest. Ini menurut ICRAF 1996. Pada agroforestry kompleks, berdasarkan jarak terhadap tempat tinggal, sistem agroforestry kompleks ini dibedakan menjadi dua, yaitu kebun atau pekarangan berbasis pohon atau home garden, yang letaknya di sekitar tempat tinggal, dan ada juga agroforest yang biasanya disebut dengan hutan yang letaknya jauh di tempat tinggal. Ini menurut Deforesta 2000. Jadi agroforestry ini ada dua.
Dengan sistem agroforestry yang menyediakan ya ini kebun atau pekarangan ya ini memang yang dekat dengan rumah begitu ya di sekitar tempat tinggal kita. Dan juga ada agroforestry kompleks yang disebut dengan agroforest atau hutan yang biasanya ini jauh dari tempat tinggal, yang pastinya ini juga memerlukan lahan yang cukup luas. Agroforestry kompleks yang pertama yakni pekarangan atau kebun. Adalah sistem bercocok tanam berbasis pohon yang paling terkenal di Indonesia selama berabad-abad. Nah, kebun yang umum dijumpai di Jawa Barat adalah sistem pekarangan yang diawali dengan penebangan dan pembakaran hutan atau semak belukar yang kemudian ditanami dengan tanaman semusim selama beberapa tahun. Nah, ini disebut dengan fase kebun. Selanjutnya, pada fase kedua, pohon-pohon buah-buahan. Ditanam pohon durian, rambutan, pepaya, pisang. Ini ditanam secara tumpang sari dengan tanaman semusim. Nah, ini disebut dengan fase kebun campuran. Selanjutnya pada fase ketiga, beberapa tanaman asal hutan yang bermanfaat dibiarkan tumbuh, sehingga terbentuklah pola kombinasi tanaman asli setempat, misalnya bambu, pepohonan penghasil kayu lainnya dengan pohon buah-buahan atau fase talun. Nah, pada fase ini, tanaman semusim yang tumbuh di bawahnya amat terbatas, karena sudah banyak naungan di sana. Dengan demikian, pembentukan talun memiliki 3 fase, yaitu kebun campuran, kebun, dan juga talun. Nah, berikut ini merupakan gambaran terkait dengan agroforestry kompleks pekarangan, di mana prosesnya dari kebun ke kebun campuran dan juga talun. Yang pertama tadi ada kebun, ya fase kebun, yakni yang tanah diawali dengan penebangan atau pembakaran hutan atau semak belukar yang kemudian ditanami dengan tanaman semusim ya selama beberapa tahun. Nah, itu dicontohkan dengan mungkin ada pohon-pohon yang ditebang dan juga ada mungkin tanaman semusimnya ketela, jagung ataupun padi. Lalu kemudian beralih pada fase selanjutnya yaitu kebun campuran. Nah, pada fase ini ditumbuhlah pohon-pohon hutan dan juga buah-buahan ditanam secara tumpang sari dengan tanaman semusim begitu. Pada fase terakhir yang ketiga yakni fase talun begitu ya. Jadi terbentuklah pola kombinasi tanaman asli setempat begitu ya. Di mana tanaman semusim yang tumbuh di bawahnya amat terbatas karena memang banyaknya naungan dari pohon-pohon yang sudah besar gitu, tanaman keras dan tanaman buah-buahan yang sudah besar. Nah, berikut ini merupakan salah satu sistem agroforestry kompleks ya, tepatnya di Register 45B Bukit Ringgis Provinsi Lampung yang tadinya dari tanaman pertanian, kebun begitu hingga sampai menjadi sebuah talun. Agroforestry kompleks yang kedua yakni disebut dengan agroforest atau hutan, biasanya dibentuk pada lahan bekas hutan alam atau semak belukar yang biasanya diawali dengan penebangan dan pembakaran semua tumbuhan. Ditinjau dari letaknya, agroforest biasanya berada di tepian hutan atau forest margin atau berada di tengah-tengah antara sistem pertanian dan juga hutan. Pembukaan lahan ini biasanya dilakukan pada musim kemarau. Pada awal musim penghujan, lahan ditanami padi gogo yang disisipi tanaman semusim lainnya, misalnya jagung dan cabai, selama 1-2 kali panen. Nah, setelah 2 kali panen tanaman semusim, intensifikasi penggunaan lahan ditingkatkan dengan menanam pepohonan, misalnya karet atau damar atau tanaman keras lainnya. Nah, pada periode awal ini terdapat perpaduan sementara antara tanaman semusim dengan pepohonan. Selanjutnya, pada saat pohon sudah dewasa, petani ini masih bebas memadukan bermacam-macam tanaman tahunan lain yang bermanfaat dari segi ekonomi dan budaya. Namun, tanaman semusim tidak ada lagi karena adanya masalah naungan. Tumbuhan asli asal hutan yang bermanfaat bagi petani tetap dibiarkan kembali tumbuh secara alami dan dipelihara di antara tanaman utama. Nah, berikut ini merupakan contoh agroforestry kompleks di mana pemaduan terus berlangsung pada keseluruhan masa keberadaan agroforest. Nah, tebang pilih ini akan dilakukan bila tanaman pokok mulai tumbuh secara optimal sesuai dengan daur hidupnya. Jadi beberapa tanaman pokok sudah tumbuh optimal begitu sesuai dengan daurnya, misalnya 10 tahun, 20 tahun begitu sesuai dengan
sudah matang, sudah dewasa, dan sudah siap panen pada daur hidup yang paling optimal, maka ditebang dan akhirnya di sini dilakukan tebang pilih. Agroforestry kompleks dibandingkan sistem agroforestry sederhana, struktur dan penampilan fisik agroforestry yang mirip dengan hutan alam merupakan suatu keunggulan dari sudut pandang pelestarian lingkungan. Pada kedua sistem agroforestry tersebut, sumber daya air dan tanah dilindungi dan dimanfaatkan. Kelebihan agroforest terletak pada pelestarian sebagai besar keanekaragaman flora dan fauna asal hutan alam. Ini menurut Michon 1990. Berikut ini merupakan sasaran dan manfaat agroforestry yang berada di daerah tropis. Ini menurut von Meidel 1986. Yang pertama, agroforestry ini dapat menjamin dan memperbaiki kebutuhan bahan pangan, yakni persediaan pangan, kualitas nutrisi, pemasaran, bahkan agroindustri. Ada juga diversifikasi produk, pengurangan resiko gagal panen. Kemudian, agroforestry ini menyebabkan kesinambungan bahan pangan. Yang kedua, meningkatkan atau memperbaiki produksi bahan mentah hasil hutan dan juga pertanian. Ya, dari hasil-hasil pohon atau perdu yang biasanya diekspor seperti bahan pewarna, serat, obat-obatan, zat perekat, dan lain sebagainya, dan juga merupakan diversifikasi produk. Agroforestry yang ketiga memperbaiki kualitas hidup pedesaan, di mana meningkatkan pendapatan dan juga kesempatan kerja, mempertahankan struktur tradisional, pengaturan kepemilikan lahan, dan juga memelihara beberapa nilai-nilai budaya. Yang keempat, memelihara dan memperbaiki jasa lingkungan, seperti mencegah erosi, degradasi lingkungan, perlindungan keanekaragaman hayati, perbaikan tanah melalui fungsi pohon seperti nutrient pumping, mulsa, shelter belt, windbreak, pagar hidup, dan juga sebagai pengelolaan sumber air. Yang kelima, manfaat agroforestry di daerah tropis adalah memperbaiki penyediaan energi lokal, misalnya kayu bakar, sehingga masyarakat dapat menggunakan kayu sebagai bahan bakar untuk memasak. Ya, oke. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan pada hari ini mengenai tema perkembangan dan jenis agroforestry. Sekian dari Ibu, jika ada kesalahan Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan.